Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam video berikut ini kita akan belajar BMR, yaitu Budaya Melayu Riau bersama Ibu Lia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kepahaman. Amin. Belajar kita hari ini adalah tentang dongeng Melayu Riau. Adapun tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu dapat capai adalah 1. Mengetahui dongeng bertema taat pada ibu bapak yang dibacakan guru. 2. Mengikuti bacaan yang dibacakan guru. 3. Menyebutkan nama-nama tokoh sesuai teks dongeng. 4. Memeragakan karakter tokoh dalam dongeng. Pada kegiatan 1, anak-anak ibu akan mendengarkan tunjuk ajar dalam Melayu Riau. Bila hidup hendak selamat, kepada ibu bapak hendaklah taat. Kalau hidup hendak selamat, ibu dan bapak wajib diingat. Kalau hidup hendaklah selamat, kepada ibu bapak tempat berkhidmat. Kalau hidup hendak selamat, kepada ibu bapak wajiblah hormat. Nah, pada kegiatan kedua ini, anak-anak ibu akan mengamati sebuah gambar. Mari amati. Gambar 1, gambar apakah ini? Gambar 2, gambar apakah ini? Sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar cerita bawang putih dan bawang merah? Ya, ini adalah gambar sebuah dari cerita bawang putih dan bawang merah. Ingat baik-baik ya nak, ibu akan membacakan cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Sebelum ibu membacakan sebuah cerita, ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah salah satu tradisi lisan Melayu Riau. Dongeng berisi tunjuk ajar dalam kehidupan. Nah, sekarang coba anak-anak ibu simak cerita dongeng bawang putih dan bawang merah. Ada seorang perempuan pada zaman dahulu kala. Suaminya sudah meninggal. Dia mempunyai anak kandung bernama bawang merah. Ia juga mempunyai anak tiri bernama bawang putih. Dia dipanggil emak oleh anak-anak itu. Sifat bawang merah adalah pemalas. Ia juga sombong dan tamak. Ia selalu tidak sopan. Sifat bawang putih rajin. Ia berkata lemah lembut. Bawang putih suka membantu orang lain. Emak memanjakan bawang merah. Semua permintaan bawang merah pasti ia penuhi. Sebaliknya, emak tidak suka pada bawang putih. Bawang putih selalu disuruhnya membereskan pekerjaan rumah. Emak selalu memarahi bawang putih tanpa alasan. Bawang putih tidak marah kepada emak. Dia tetap taat kepada emak. Apa-apa yang diminta emak pasti dilakukannya. Salah satu kerja bawang putih adalah mencuci pakaian emak dan bawang merah di sungai. Suatu hari, baju emak hanyut di sungai. Ia takut sekali. Ia mencari baju emak. Baju emak dijumpai oleh seorang nenek.
Orang tua ini mau memberi baju tersebut kepada bawang putih. Syaratnya, bawang putih membersihkan rumah. Pekerjaan itu dilakukannya dengan baik. Ia dapat hadiah dari nenek. Hadiahnya adalah sebuah labu. Emak dan bawang merah sangat marah kepada bawang putih, sebab bawang putih pulang terlambat. Emak membanting labu yang dipegang bawang putih. Prak! Anehnya, dari dalam labu muncul emas dan berlian. Melihat hal itu, timbul sifat tamak bawang merah. Besoknya, ia mencuci pakaian emak. Pakaian emak sengaja hanyutkan ke sungai. Ia berpura-pura mencari pakaian itu. Pakaian tersebut ditemui oleh seorang nenek. Dia mau menyerahkan pakaian itu kepada bawang merah. Syaratnya, bawang merah harus membersihkan rumahnya. Bawang merah tidak mau memenuhi permintaan nenek. Ia marah-marah kepada si nenek. Ia malah meminta labu kepada nenek. Si nenek memberikan labu kepada bawang merah. Tetapi dari dalam labu itu muncul ular, lipan, dan kalajengking. Bawang merah dan emak ketakutan. Tapi kemudian mereka sadar mereka harus tidak sombong dan tamak lagi. Bawang merah harus membantu pekerjaan rumah. Itulah cerita dongeng bawang putih dan bawang merah. Bagaimana anak-anak ibu? Ceritanya seru kan? Setelah anak-anak ibu mendengarkan cerita dongeng bawang putih dan bawang merah, ayo sebutkan nilai-nilai yang ada di dalam dongeng tersebut. Ada apa aja? 1. Kita harus taat kepada orang tua. 2. Taat kepada orang tua akan memberi kebaikan kepada kita. 3. Kita harus rajin. 4. Kita harus sopan dan lemah lembut. 5. Kita harus menolong orang lain. 6. Kita menolong orang lain tidak mengharapkan imbalan. Sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ibu tentang dongeng Melayu Riau. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Anak-anak ibu selalu jaga protokol kesehatan, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu rajin cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.